welcome to this episode. And in this episode kita mau ngobrolin soal sesuatu yang needs to be talked about, tapi nggak banyak resources, nggak banyak orang yang ngobrolin soal ini. And that is basically about the behind the scene truth tentang healing and wellness world. Oh yes. Apalagi sekarang itu kan dunia health and healing tuh lagi booming banget ya Beb ya. It's actually $1 billion or even more industry. Karena semakin gilanya dunia, semakin butuh juga orang buat healing. Knowledge ini. Exactly. Gue tadi sebelum kita mulai record, walaupun mungkin kayaknya udah di record nih tadi, bahwa gue bicara sama Caca kayak, when you already started this journey tentang healing, gue kayaknya masih cengengesan ya Beb ya. Masih kayak didn't take life seriously, but you were already on the path. Nah, I mean, knowing who you are, gue yakin juga banyak orang juga tahu, udah tahu lah ya tentang dikit-dikit cerita healing lo. Nah, gue penasaran deh, sebelum kita ngobrolin tentang actually what is actually happening behind the scene other than dunia healing tuh kayaknya love and light gitu kan, rainbow and butterflies. But before we get into that, I want to know from the very beginning, apa sih yang ngebawa lo kesini? Gimana proses journey dari learning prosesnya sampai kemudian lo menjadi pembelajar atau berada di posisi lo yang sekarang? Jadi awalnya itu dari gue waktu itu masih sama mantan pacar gue umur 18 tahun. Dan di situ dia ngelihat gue itu punya kayak banyak pain, si mantan gue ini, dan dia merasa pain itu tuh kok kayaknya direflect ke dia, tapi sebenarnya dia tahu kayaknya ini bukan buat gue deh, your anger, your hurt. Terus dia bilang, coba deh kamu konseling. Kebetulan nyokapnya konselor dan dia sendiri pun pernah proses konseling. Oh, di upsell ya sama anaknya, jagoan. Hah? Bercanda. Upsell. Nah, terus udah gitu dia juga pernah konseling. Terus gue awalnya gue yang kayak, ngapain konseling? Gue nggak bermasalah selama ini. Gue ada masalah apapun gue bisa handle sendiri. I'm good, I'm fine. Tapi dia ngajak terus lama-lama gue berpikir ya mungkin gak ada salahnya kali ya udahlah gue akhirnya konseling gitu. So it started from there. Dan di situ gue belajar tentang gimana kita berkomunikasi sama orang lain, banyak banget lah tentang kayak trauma inner child gue, terus juga soal self worth, gimana gue menimbulkan itu dalam diri gue, dan lain-lain, dan trauma-trauma yang perlu di healing tuh jadi keluar semua gitu. Dan it was very interesting karena ketika awal-awal journey, dan gue rasa ini gak gue doang ya, tapi bagi semua orang mungkin most people yang memulai healing journey-nya tuh akan merasa excited. Karena there's a lot of high in healing journey. Kayak lo dapet insight baru tentang diri lo, oh gue gini, bisa dipetain gitu, bisa di mind map, bisa di mapping. Oh gue gini karena you can connect the dots. Kayak itu nyambungnya ke sini. Pantes, gila ya. Ternyata yang ini, oh ini karena ini. Oh my god, it all makes sense now, and you get a lot of energy and jolt from that, yang membuat gue, termasuk gue, jadinya tuh belajar dari almost semua sumber atau guru atau terapis atau healer yang gue kenal pada saat itu. Dan itu umur 18 sampai 20 lah ya. Nah terus tuh kan benar, saat gue masih cengengesan lo udah mulai journey ini. Dan itu kayak shadow work, I did shadow work pada saat itu. Dan terus udah gitu gue juga inget di masa itu tuh saking gue ngerasa full of banget gitu kan, full of energy dengan healing work ini, gue menyebutkan diri gue sebagai, dengan bangga ya, personal growth junkie. Gue menyebut diri gue itu. Nah tapi at some point gue menyadari bahwa ini kan berjalan terus ya yang namanya proses healing, karena hidup itu kan ada aja lah ya pasti another new trauma, another new problem yang membuat kita sampai mati. Healing itu is a lifestyle buat gue. Healing itu bukan kayak ya udah tahun ini aja nanti abis itu udah enggak. For me it's like that. Nah terus ada satu momen ketika gue lupa umur berapa, dimana gue menyadari bahwa wow, kalau gue learning karena gue pembelajar, gue suka belajar dan gue suka healing, gue terus-terusan nih satu, lalu lanjut ke yang kedua, lanjut ke yang ketiga, lanjut ke yang keempat, personal growth junkie. Gue jadinya tuh intellectually di kepala gue banyak pengetahuan, tapi itu bisa jadi berbahaya. Kenapa?
Karena gue nggak memberikan diri gue waktu untuk emotionally, spiritually memproses apa yang terjadi dan apa yang baru gue sadarin. Kayak misalnya gini deh, lo abis mengalami musibah tertentu kan pasti kan lo butuh kayak waktu untuk menyadari, oh my god, itu baru terjadi loh. Misalnya gue baru mobilnya tabrakan, misalnya nabrak pinggir jalan aja tapi lo aman gitu ya. Itu aja lo butuh shock dulu. Lo butuh shock dulu, lo butuh kayak oh my god, gue harus hati-hati, dan lo harus memproses itu. Nah, kalau shadow work kan yang dipelajarin gak hanya sekedar nabrak pinggiran jalan. Lo mempelajari trauma-trauma besar dalam hidup lo yang butuh proses spiritual tuh lebih besar gitu. Pernah ada yang bilang gini, Ca, setelah yang proses healing work kali ini, gue minta lo sampai mungkin 1 bulan lagi jangan do another healing work at all. Karena ibaratnya lo itu habis menyadari pain dalam diri lo, dan itu tuh kayak analoginya kayak you just experience a spiritual surgery, operasi spiritual, operasi mental, psikologis. Dan untuk operasi kita butuh recovery berapa lama? Kalau lo operasi tulang lo patah, lo operasi jantung atau apa kan lo butuh recovery lama. Nggak langsung lari ya kayak? Iya, tapi ini secara psikologis, mental, spiritual gitu. Jadi bahayanya kita menganggap diri kita personal growth junkie adalah kita jadi nggak pernah mengintegrate atau memproses yang sebetulnya perlu diproses. Dan itu bisa kelihatan loh Zi, dari kayak muka kita bawaannya tuh jadi kayak lemes, kayak apa sih, kusam gitu ya. Itu bisa kelihatan karena kita do from another healing modalities ke another healing modality. And I also want to highlight kayak I think karena lagi musim banget ya kayak healing tuh zaman sekarang, terus and I've been there as well, then terus tiba-tiba juga banyak banget healer baru gitu kan. I mean it's good, but also I think it can create a lot of distraction. Kayak instead of like kayak oke, gue ada masalah nih, gue butuh untuk dibantu di sini. Instead of like okay, let me go deep into that. Mau itu sama satu terapis, mau itu sama apa. Instead of like jumping into so many things at the same time, better to like go deep into one sampai lo bener-bener tahu, oh ini loh root cause-nya. Dan juga diaplikasiin, karena kalau enggak, in my experience tuh kayak malah jadi distraksi juga. Malah si healing ini tuh malah jadi proses distraksi buat lo gak beresin juga PR-nya. Karena saking ramenya, misalnya kayak, oh gue mau healing ke Bali, gue mau ngambil training ini gitu kan. Terus bukannya dibenerin, tapi malah that's also one of your coping mechanism buat actually gak dibenerin. Karena jadi lo malah kayak, belajar terus gitu. Oh my god, jadi kayak lo ada PR 1, belum lo selesain, lo udah dapet PR lagi, lalu lo dapet PR lagi, dan lo punya alasan, gue nih lagi ada PR yang ini, jadi gue gak ngerjain yang ini gitu. Bener, exactly. Karena lebih enak belajar gak sih daripada dikerjain? Lebih enak belajar daripada dirasain beneran pembelajaran itu apa. Gitu, itu exactly. Makanya menurut gue kayak buat temen-temen juga nih ya yang lagi butuh healing, emang bagus sih kayak buat belajar banyak hal. At the same time, gimana kita bisa tahu, oh obat yang ini, metode yang ini, it works for me misalnya gitu. Kalau misalnya kita nggak ngasih waktu buat dia berfungsi, buat dia menunjukkan bahwa oh actually it works. Dan mungkin juga actually it doesn't work, tapi kan butuh waktu buat tahu. Daripada misalnya lo coba semuanya at the same time, nggak cuma itu mungkin overwhelming, distracting gitu ya, tapi juga lo nggak bisa tahu mana yang actually works, which one that actually, oh this one, metode ini sama terapis ini sama guru ini sebenarnya yang benar-benar cocok sama gue. Jadi ya udah, gue go deeper into that. And I think also gue mau nge-highlight tadi yang lo bilang tentang junkie ini gitu kan, personal growth, meskipun itu positif ya Beb ya, personal growth, tapi kan itu sebuah addiction juga kan. Mungkin kayak awalnya addictionnya bentuk lain. Lo tau gak itu addiction of what? What's that? It's an addiction of clarity. And it's menarik. not healthy at all. Karena tetap addiction ujungnya kan. Tetap itu addiction, dan kedua, hidup itu seringkali kita ngalamin yang namanya nggak ada clarity. Ketika lo punya addiction terhadap clarity, kejelasan, tapi hidup ini lagi menaruh lo di chapter yang semuanya nggak jelas, gimana lo bisa hidup, gimana lo bisa coping, gimana lo bisa nafas, gimana lo bisa tenang, gimana lo bisa tidur. Sementara lo harus selalu semuanya jelas. You will not survive, atau lo bakal depresi, or it's time to maybe seek help. Iya. Gitu. Kalau misalnya gue sambungin sama bukan desire ya, needs-nya manusia itu kan kita butuh kepastian ya. Karena kan itu survival needs banget kan. Survival needs kita butuh kepastian. Karena kalau nggak kepastian kayak besok gue nggak tahu mau makan apa, kan itu triggering banget kan. At the same time, paradoksnya adalah dunia ini yang certain adalah uncertainty gitu kan. Jadi kayak
in a way adiksi kita untuk belajar, untuk nyari ilmu baru, dapat jawaban itu juga bisa jadi salah satu bentuk actually you're still playing in that survival needs, lo belum actually ascend. Nah, kemudian pertanyaan yang gue penasaran dari pengalaman lo sendiri, itu akhirnya gimana sih lo kayak Ca, sebenarnya ini juga sebuah bentuk coping mechanism. Ca, sebenarnya ini juga lo masih bentuk wound lo sebenarnya dengan lo kayak terus-terusan belajar tapi nggak diintegrasiin, tapi nggak dikasih waktu. Kayak di episode sebelumnya kan kita ngebahas tentang kayak mau tapi juga ada waktunya tuh. Nah, gimana lo bisa akhirnya actually let me process this kayak gitu? Kalau gue tuh gini ngelihatnya, gue melihat melalui pengalaman gue pribadi tuh, it's not that I belajar terus sampai gue kelaparan dan kehausan tapi nggak sadar gue lapar dan haus akan needing to process my emotion. Tapi gue tuh gini, gue melihat ternyata proses healing dan proses mengintegrasi itu two different thing, ya kan? Jadi ada momennya gue bingung nih, gue perasaan healing yang ini 3 tahun lalu, kok gue nangisinnya sekarang ya? Kok gue journaling tentang ini sekarang? Nah itu gue sadar ternyata, oh berarti yang waktu itu gue belum proses, gue belum integrasi, gitu. Dan gue juga mempelajari selain, oh ternyata every healing needs integration. Walaupun mungkin orang ada yang melakukannya loncat-loncat, yang ini healing dulu, integrasinya nanti. Mungkin belum siap juga kan, karena kadang-kadang orang yang melakukan a lot of healing work and learning dan mereka nggak mau memproses itu karena mereka belum ready. Tapi mereka udah secara kepala nih, udah tahu gitu ya. Gue udah siap secara intelektual buat belajar dan gue pengen tahu. Nanti deh gue prosesnya nanti aja. Yang penting gue tahu dulu karena ya mentally dia belum siap atau mungkin bisa damaging malah buat dia kalau dia memproses itu sekarang ya nggak sih? Because maybe it's too much kalau luka batinnya banyak. Exactly. Ya kan. Dan another thing adalah tentang kalau kata one of my mentor tuh bilangnya discernment. Dan gue juga baru tahu artinya discernment setelah gue ngobrol itu sama dia. Nah itu adalah ketika kita kan kayak yang lo bilang ya, sekarang banyak banget healer di YouTube, di Instagram, social media, dari West World, dari Indonesia, dan banyak banget source of knowledge. Nah di situ tuh ternyata gue belajar, oh nggak semua yang gue dengar harus gue jadikan pedoman hidup. Yang gue jadikan pegangan gue adalah yang sesuai dengan values gue, yang sesuai dengan keterbatasan gue, karena semua orang pasti punya keterbatasan dong ya, dan juga yang sesuai dengan kondisi culture gue. So itulah namanya discernment. Gak semua yang lo terima itu benar buat lo gitu. Jadi discernment tuh memilih, kayak discernment yang ini gue gak mau dengerin, bukan karena dia ngasih pembelajaran yang jelek atau karena dia salah atau dia menyesatkan, atau ada juga sih yang menyesatkan ya juga ada gitu. Cuman maksudnya tapi lebih karena lo nggak cocok buat gue. Mungkin nanti 3 tahun lagi gue dengerin lo bisa jadi cocok loh. Benar. Ada yang kayak gitu kan? Bisa juga. Makanya kenapa intinya tema utama episode ini tuh adalah we want to help you understand the healing process. Nggak cuma soal ya udah lagi rame guru siapa atau terapi siapa, I'm gonna learn about this. Tapi tentu juga there's some things that you need to be aware of. Kayak misalnya seberapa sering sih lo belajar, prosesnya seperti apa sih, dan juga termasuk nyari gurunya juga gitu. Karena tadi gue bilang di awal kan, si industri health and wellness ini tuh $1 billion industry and maybe even more, and it keeps growing karena ya banyak banget interestnya sekarang soal dunia kayak gini. Dan unfortunately banyak juga orang-orang yang mungkin aji mumpung lah, atau pengen take for their own benefits just because there's so many people interested. Mau itu ada apa istilahnya, orang-orang yang memanipulasi dan memanfaatkan situasinya buat financial, for their other benefits sexually. Misalnya kan sexual predator juga kayak banyak. Cerita lo yang waktu itu Iya misalnya, gitu. ya. Makanya menurut gue juga the process of healing, as much as mungkin di dalam diri kita kayak gue pengen cepet sembuh, gue pengen better gitu. Itu juga penting untuk bisa discern buat kayak membedain mana nih, kapan nih prosesnya, kapan di stop dulu, kapan istirahat dulu. Dan juga yang pengen gue bahas juga pentingnya untuk memilih orang yang tepat, nggak cuma buat pasangan, tapi juga partner buat ngebantu proses penyembuhan. Karena here's the unfortunate thing is that, like I mentioned in the other episode, bahwa berhubung gue pernah di industri ini gitu ya, lebih dari 1 dekade, dan
nggak cuma di Indonesia tapi di negara-negara lain. Jadi meskipun nih orang-orang healer teachernya itu beda nationality, they're still human, right? And the needs to keep bettering ourselves, kebutuhan untuk sembuh itu juga universal. Makanya it's sad to see that ada orang-orang yang butuh untuk menjadi lebih baik, tapi kemudian ketemu sama orang-orang yang memanfaatkan mereka, kayak gitu. Dan gue sebelum gue bahas what I think about this and my experience, gue pengen tanya tentang your point of view. Gimana sih lo decide tentang ini terapis atau ini guru yang cocok buat gue? Itu based on apa sih? Dan gimana kayak lo decide I wanna go with this? Kalau gue, personally gue ngikutin intuisi gue. Tapi pernah juga gue mengikuti intuisi gue, lalu gue memilih seorang spiritual guru yang end up-nya nggak enak. So, jadi tapi nggak berarti juga semua yang dia, jadi gini, gue tuh ngabisin waktu 3 hari sama dia di sebuah kota. Kita nginep di satu retreat villa gitu lah ya, untuk kayak ngikutin program dia from like 8 a.m. in the morning, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam tuh gue full sama dia, do all the healing work. Terus udah gitu end up-nya nggak enak, dan gue jadi melihat dia kayak ini can I trust my intuition? Tapi gue mikir mungkin intuisi itu nggak bisa, mungkin intuisi itu nggak salah, cuman karena gini, ada banyak pembelajaran dari dia yang sangat bagus juga dan bahkan masih gue pakai sampai sekarang gitu loh. Tapi mungkin bagi orang-orang yang nggak tahu nih intuisi gue ini kuat atau enggak, intuisi gue untuk asal milih tanpa tahu backgroundnya si guru atau healer ini tuh seperti apa, itu oke apa enggak nih intuisi gue gitu. Kalau yang meragukan itu, menurut gue sih we need to know. Kita perlu kayak tahu, mungkin ya misalnya kita ada satu sesi dulu sebelum bener-bener sesi healing dengan si terapis ini, kita ngobrol casual dulu sama dia, kita kenalan dulu gitu, kita tahu background dia apa, interest dia apa, fokusnya dia tuh di topik apa, pengalaman dia menghandle cases seperti apa aja, itu perlu tahu. Terus cara dia tuh untuk tools yang dia pakai untuk healing apa aja. Terus dia juga perlu tahu dia bisa nggak ngehandle kalau kliennya tuh punya isu kayak kita yang bla 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 bla. So untuk memilih itu banyak banget caranya sih, tapi yang pasti harus dipilih. Benar. Kalau dari pengalaman gue, tentu selain intuisi itu penting untuk didengarkan, walaupun kadang kalau misalnya lagi galau nggak bisa juga 100% relying sama intuisi, karena mungkin juga itu bukan intuisi, itu cuma kayak fear bisa benar, yang menutup dirinya, disguising sebagai this is your intuition darling, gitu ya. Menurut gue penting tentu pertama credibility-nya, dia beneran credible, certified, atau kayak background pendidikannya apa. Karena mau nggak mau ya kita harus cek formality-nya gitu. Itu pertama. Yang kedua mungkin testimonial, mungkin kayak sesimpel, which is probably yang paling better adalah dari orang yang lo percaya, dia udah pernah dapat terapi sama orang ini, and if that works, then that may be another checklist. Yang ketiga menurut gue juga yang penting adalah yang tadi lo bilang, kayak lo tes dulu nih, kayak kalau mau beli sesuatu aja, kue lo dikasih tester gitu ya, ini you're going to give like pretty much showing the most vulnerable side of you sama si orang ini, hal-hal yang rahasia, hal-hal yang rapuh, kelemahan kita semua kita ceritain kan ke healer. Benar, exactly. Makanya butuh banget buat kayak semacam discovery calls, atau kayak cek kayak kita cocok nggak ya. Kalau misalnya dia nggak bisa offer one on one misalnya buat kayak ngetes, bisa aja cek, lihat misalnya kalau dia punya presence sosial media atau apa, kayak lo nyambung nggak, lo resonate nggak sama apa yang dia omongin. Karena kalau enggak, in my experience tuh gue beberapa kali, ini emang karmanya juga kali ya Beb ya, pembelajaran buat gue adalah ketemu yang kurang tepat nih, dan gue main asal percaya aja karena gue mikir ya semua orang niatnya bagus nggak sih, ternyata nggak juga. Apalagi gitu. Judulnya dia healer kayak bener kan, yang mana itu buat gue it really hurts me. Kayak misalnya the fact that kok lo memanfaatkan vulnerabilitas gue sih gitu, kok ternyata lo memanfaatkan. Ini pengalaman lo pribadi? Pengalaman gue pribadi, kayak yang kemarin gue cerita, guru gue ada yang ternyata pengen ujungnya having sex gitu kan, tapi kayak disguising itu sebagai kundalini initiation misalnya, atau banyak, kalau di Ubud mah banyak cerita-cerita yang rame kak ya, dari mulai kayak financial control, kayak misalnya what do you mean by financial? Kayak misalnya contoh, ada satu guru
dia sebenarnya pernah kerja di salah satu yoga studio besar di Ubud, I think you guys know. Dan dia tuh kayak sama murid-muridnya itu kayak you need to trust me, which is in a way is true, kayak memang harus percaya sama terapisnya, sama gurunya, karena kalau nggak ada percaya ya memblok juga proses pembelajarannya. Tapi in a way this is tuh kayak trustnya tuh jadi kayak you need to do everything that I said, termasuk misalnya sexual stuff, termasuk tentang how much money you need to give to me. And there's so many other things. Dan ini kayak unfortunately ini terjadi banyak banget. Bahkan waktu gue di Thailand tuh ada sekolah yoga, yang mana si sekolah yoganya ini ada satu gurunya tuh cowok, that he sleep with pretty much all of the female teacher students. Karena mereka punya belief bahwa kalau lo tidur sama having sex sama gurunya, lo tuh bakal kena lo bakal dapat enlightenment. Lo bakal dapat deep insightful healing karena lo connect in that most vulnerable state. Itu bikin gue marah banget. Itu sampai government tai banget memang. Itu sampai si orang ini legal kasus, jadi legal case sama si government Thailand. Dan ini banyak banget. And it's so sad karena dari pengalaman gue pun kayak si anjing ya gitu. Gue tuh lagi butuh banget bantuan, and then you use it. Dan itu kalau dari pengalaman gue jadi punya trust issue yang gede banget sama orang, karena gue mikir terapis aja, guru aja yang kayak harusnya lo tuh ngebantuin gue gak sih? Especially I pay for you, like I paid for the service. Terus lo malah menggunakan itu untuk memanipulasi gue to take advantage for your own benefits. Terus habis gitu gue jadi develop a deeper even wound and trauma yang bikin gue jadinya malah gak percaya sama siapapun. Jadi menurut gue kayak penting si checklist ini, especially karena waktu itu kan gue orangnya juga kayak ya feeling gue ke bawahnya gimana gitu. Tapi kadang when you're in that state kan lo bisa bingung juga kan. Ketika kita lagi desperate, lagi sedih, lagi low Dan mana itu kan lo vibration. lagi vulnerable banget, terus tiba-tiba ada orang Jadi kayak kita bisa attract orang yang salah. bener, karena ada orang juga yang jadi dia kayaknya lagi sensitif, lagi vulnerable nih, bisa gue Dan masuk. ada loh orang yang bisa ngedetect ya kan. Oh Zee? iya. Kayak, misalnya dia predator atau Ya. dia si the villain, misalnya kalau Ya. kita ngomong ekstrimnya ya, the villain in this whatever ini, dia bisa ngedetect nih, oh dia lagi lemah, Dia bingung dia bisa gitu gue kan. pegang, dia bisa Bener. gue bawa, dia bisa gue pengaruhin. Itu bisa ke radarnya kayak ada gitu kan, kayak ada radar. Lebih powerful daripada ngebungkus di klub kan kak ya. Wow, Maksudnya di gila klub sih. aja lo kalau cowok kan kayak yang ini bisa dibungkus gitu kan. Nah Gila sih. ini tuh level apa namanya detektiknya dibanding Tinggal guru-guru macam ngomong-ngomong kayak aja, gini. tinggal gue kemarin ngeliat joke lucu banget sih. Gini, jadi gue ngeliat meme di Instagram, tulisannya gini, anak kecil duduk di pangkuan bapaknya. Terus nih anak nanya, Pap, how did you get to be with mom? Kok bisa sih jadi punya relationship with Yeah. my mom gitu, bahasa Indonesianya. Terus udah gitu bapaknya bilang, actually kita tuh nggak nyambung. Papa tuh tahu papa sama mama kamu tuh sangat nggak nyambung, tapi mama kamu tuh sangat spiritual. Jadi papa selalu nge-text mama kamu WhatsApp or text atau call mama kamu di jam 11:11, 22:22, 33:33, 44:44 biar dia pikir kita tuh meant to be together. Ya Allah. Tapi emang bener sih, emang ada Tinggal yang pakai teknik-teknik ada yang some segitunya. stuff like that, Bener, right? bener, Untuk bener, kayak bener. hook someone. Bener Ini- banget. It's a joke, but it can But relate it's true, to this it's true banget. story. Kayak film You aja ya Beb ya. Itu kan sebenarnya stalker have their own intention. In this case menurut gua kalau udah levelnya terapis, yoga Pernah belajar NLP, pernah belajar Oh, hipnoterapi, itu tahu jago banget. tekniknya itu jago, buat bisa manipulator. Bener. misuse, Bener. disalahgunakan Makanya bisa. gue suka bercandanya tuh kayak ini orang-orang kayak gini tuh lebih bajingan daripada cowok-cowok yang suka main bungkus gitu ya. ngerti, Karena kalau cowok-cowok kayak fuckboy misalnya gitu kan, dia emang kelihatan kayak hey, I have this intention gitu kan. Guru-guru terapis Transparan ya. transparan kelihatan gitu kayak oh ya fuckboy label gitu ya. Nah, kalau orang yang macam gini, you don't know, you think that will help you. Makanya lo makin membuka diri lo. Lo sangat vulnerable, lo bener-bener kayak gue tuh sakitnya di sini, this is my wound gitu kan. Jadi orang ini tahu banget, oh apa kosongnya, apa yang bisa gue isi supaya orang ini gak bisa hidup tanpa gue kayak gitu. I also have another stories, salah satu teman gue, nah ini menariknya adalah kadang gurunya juga dulunya mungkin normal sebenarnya, tapi karena
people put you on pedestal, kayak oh he's the teacher, Dia dilihat Iya. lebih dari yang lain lah ya. she's the therapist gitu kan. Terus akhirnya kayak ya namanya juga manusia punya ego ya kak ya gitu ya. Terus lama-lama kayak iya ya gua like Gue I'm the Gue kan best. punya posisi tinggi ini. Benar. Makanya gue Hah? punya cerita temen yang dulunya gurunya biasa aja, tapi lama-lama he's sleeping with his students gitu kan. Yang mana kayak si packagingnya adalah ya itu buat spiritual enlightenment. Tiap malam digilir. Oh my God. Kamu nanti malam sama saya, kamu sama saya gitu. Dan masalahnya karena mungkin si orang ini udah sama si guru ini udah lama gitu kan. Dan dulunya kan normal gitu kan. Dan orang-orang yang daftar kepada guru ini awalnya sama sekali nggak tahu akan ke arah sana. Nggak aware, iya, kelihatan sama nggak kelihatan sekali. karena kan mereka tuh jago, makanya si groomingnya itu kan bisa butuh bertahun-tahun for you to develop. Dan bahkan mungkin pernah teman-teman nonton kalau di Netflix ada yang gue lupa yang di Korea tuh yang something glory, gue lupa, nanti gue mungkin bisa ditaruh linknya di caption kali ya. Itu ngebahas tentang cult leader di Korea ya, bahkan di Korea, yang mana itu dikiranya untuk spiritual enlightenment. Taunya itu ada yang cewek, ada yang cowok. Si gurunya ini ujungnya adalah tentang manipulasi buat duit biar si jamaah Biar gitu ya. Member. Pesertanya, membernya ngasih duit gitu kan Iya. ke church-nya gitu, Iya. dan ujungnya mereka sleep around juga sama si murid-murid dan bilang kalau lo sleep having sex sama saya, you're getting God blessing and bla 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 gitu. Itu tai sih kayak, dan menurut gue pas gue nonton si dokumentari itu tuh gue kayak bajingan lo ya, karena gue maksudnya kayak bahkan ada yang sampai dibunuh coba. Yang dibunuh Di tuh salah satu pesertanya atau gurunya? anak dari salah satu jemaahnya ini, karena karena ini anak kecil 5 tahun apa berapa tahun gue lupa. Anak kecil ini tuh dia nangis-nangis, pokoknya kayak anak kecil aja gitu, nggak bisa diatur gitu kan. Terus si gurunya bilang dia tuh gelap sekarang, under dark forces. What? Terus jadinya dipukulin sampai mati, Beb, padahal masih kecil. Dan orang tuanya anak itu ya nurut orang aja tuanya karena ngeliat totally believing in that teacher. Exactly. Dan ini makanya menurut gua, I think the next step, the next checklist selain tadi kayak ngomongin finding the right teacher tuh kayak ada credentialsnya, mungkin rekomendasi gitu kan. Tapi juga menurut gua ujungnya adalah the right teacher, the right therapist itu bakal fokus buat lo, empowered diri lo, Ya. buat rely, buat listen, buat dengerin suara yang di dalam, guru Oh yang my di dalam. God. Those are my favorite teachers. Ya. Jadi ini mungkin kalau yang dari sekian banyak teacher spiritual guru yang gue datengin, nggak semuanya yang kayak apa ya, mungkin famous atau dikenal gitu ya. Dan it doesn't matter kan, nggak mesti yang dikenal, yang nggak dikenal tuh bisa juga can be really good gitu. Dan yang salah satu mentor gue ini yang gue bilang favorit gue tadi, dia adalah seseorang yang selalu ya, setiap gue datang ke dia, gue punya isu apapun, dia tuh selalu punya teknik dengan macam-macam bentuk teknik yang ngebuat gue jadi gue loh yang ngeluarin jawaban dan solusinya tuh keluarnya dari mulut gue somehow. Yeah. Sampai gue mikir kok bisa ya dia bisa bikin gue kayak gitu. Now that is a good spiritual or life coach or guru or healer or whatever. Exactly. Makanya ini yang what's important adalah, I know like as human kita pengen punya pegangan kan. Balik lagi ke sesi, kalau tadi sesi kali ya, episode sebelumnya kita ngomongin soal pegangan tentang relationship gitu ya, yang mana ujungnya ada di dalam gitu kan. Pegangan yang harus kita, the only person that we can depend on is ourselves and God gitu kan. And in this case tentang terapis juga dan guru misalnya, they're here as a guide but not as the one that we need to solely depend. Bukan mereka yang nyembuhin, tapi ujungnya kita juga gitu. Kayak di episode sebelumnya gue pernah ngejelasin tentang kayak kalau lo dipijet misalnya, lo juga harus punya kemampuan untuk pertama datang terbuka. Meskipun si gurunya ini atau terapisnya ini dia jago mijetnya gitu ya, tapi kalau lo juga nggak terbuka, nggak allowing, nggak ngasih tahu lo sakit di mana, gue tuh butuhnya ini gitu, itu nggak, progresnya nggak akan kemana-mana. Makanya sebenarnya it takes two person, the therapist and also you. Dan karena itulah is very important, penting banget, nggak
kayak mendewakan guru, nggak mendewakan misalnya terapis, karena kayak misalnya kalau nggak ada orang ini gue nggak bisa sembuh, karena ujungnya you're allowing the healing process, dan ujungnya tadi balik lagi the most important kayak quality ya ada di terapis atau di guru adalah orang-orang yang reminding you, empowering you bahwa healingnya tuh ada dari dalam. Makanya ngomongin soal self healing itu adalah emang sebenarnya badan kita tahu gitu, dan terapis yang ideal itu adalah yang ngebantu kita berproses untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa dapat awarenessnya sendiri kayak gitu. And I think that's very 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 important. Gue setuju Very sih. important. Yang mana I think in my experience setelah gue ketemu si guru-guru atau terapis-terapis yang kayak bikin gue nyasar gitu ya, gue jadi makin tahu pertama guru seperti apa yang actually benar gitu kan, dan kedua juga buat gue sendiri gitu, with my role as a practitioner, gue juga kayak gue juga harus hati-hati sih, karena kalau enggak ya namanya juga manusia ya, bisa banget kena egonya gitu kan. Orang kayak Z bagus banget dindingnya kayak Z gini-gini, terus kayak oh iya makasih, but I'm actually also just a messenger, itu bukan gue juga gitu, dan itu penting juga buat gue pelajarin so that hopefully makanya gue kayak kalau ada orang-orang teman-teman misalnya yang kayak gila orang ini bagus, mbak jago banget gitu, padahal ujungnya kayak this is for you, this is allowing, I'm just helping, I'm just like a support, a guide. That's for a messenger. Exactly. Yang gue selalu bilang ke followers gue adalah don't listen to what I say. Jangan dengerin gue, jangan ikutin gue, jangan ambil path yang gue ambil, but listen to yourself more. Ambil path yang lo mau ambil. Kalau gue ini cuma contoh kasus aja. Gue ini cuma salah satu study case yang kebetulan lo pelajarin, dia jalannya gitu. Apa pelajaran yang lo bisa ambil dari situ, take it, but choose your own path gitu loh. Dan dengan punya pemikiran seperti itu sebagai seorang pembelajar, kita jadi ngelihat sumber tempat kita belajar ini tuh ya manusia gitu. Kita nggak naruh mereka di posisi yang lebih superior dari kita, sehingga ketika mereka menjadi manusia aja dan menunjukkan kekurangan-kekurangan yang kok mestinya kan mereka sempurna, mestinya kan mereka nggak punya ego, mestinya kan mereka nggak marah, mestinya mereka kan nggak tersinggung, mestinya mereka kan nggak gini nggak gitu, kita jadi nganggep ya mereka kan juga manusia juga. They can do wrong things that maybe mereka juga bisa jadi at some point in their life mereka lagi di mode survival itu. Dan karena padahal kita, mereka guru kita, bener, itu dan, bisa loh. Dan karena kita tahu mereka juga manusia, kita juga bisa mikir bahwa oh kalau mereka aja bisa ada di posisi itu, getting through their struggles, gue juga bisa. Kayak gitu. So true. Banyak sih kalau misalnya mau gosip ya Beb ya, banyak banget. Tapi banyak di sini kisah-kisah yang gitu ya. Tapi saya bukan host insert ya, kayak Mbak di sini. Jadi, but probably because I know like this is very important. Nanti mungkin bakal kita kasih link di captionnya tentang kayak documentary, hal-hal yang kayak the dark side topik ini ya, biar benar supaya kayak teman-teman serius nih, nggak cuma kayak ngelihat oh ya rainbow butterflies, I can just take it easy and just have fun gitu kan, tapi kayak hati-hati nanti dibungkus sama terapisnya. Tapi bahkan dibungkusnya tuh like actually quite traumatizing, dan yang malah bikin lo makin dalam lagi woundnya, kayak tadi lo bilang kan kayak spiritual surgery gitu kan. Bayangin lo kayak kalau misalnya ketemu yang nggak benar, lo tuh kayak habis di surgery, dibuka, di obek-abek gitu kan, tapi habis gitu udah ditinggalin gitu. Iya, dia nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab, lo malah masalahnya lebih dalam lagi. So, anything else you would like to add before we end our episode today? Mungkin closing dari gue, kan tadi lo bilang banyak di Ubud yang kayak gitu. Sebenarnya di bagian dunia yang lain di Jakarta juga banyak. Jakarta juga banyak, di LA juga banyak, di negara-negara lain pun juga banyak sebenarnya ya. So it's about mungkin kita bisa pakai checklist eligibility atau kepantasannya orang ini menjadi guru, seperti yang Zia bilang tadi, kita tahu backgroundnya dia gimana, pendidikannya, sertifikasinya. Tapi paling mungkin ya salah satu yang bisa membantu adalah kata hati lo bilang apa. Mungkin closing dari gue itu. Kata hati lo bilang, mungkin kata hatinya bukan ngomongin soal yang ini atau yang ini gurunya, tapi lebih kayak misalnya satu orang guru hari Rabu dia ngomong A, B, C, D. Hari Minggu dia ngomong KLMN. Apakah yang A, B, C, D dan KLMN ini menurut kata hati gue mana ya yang cocok buat gue, dan mana yang gak cocok dan gak akan gue ambil. So it's more about that. Jadi kalau misalnya kita ketemu guru yang emang nih ternyata dia punya niat buruk, atau dia
punya sesuatu yang gak bermanfaat buat kita, dengan teknik kita udah ngejaga diri kita dari awal. Ya. Kalau dari gua yang mau gua tekanin adalah the most important teacher is a teacher within. Guru yang di dalam, intuisi yang di dalam, sama kayak lo bilang. Dan kalaupun misalnya let's say intuisi gue kemarin bilang yang ini, ternyata gue ditipu juga misalnya gitu, ternyata it wasn't actually the right person, the right teacher, the right method for me, nggak apa-apa juga karena gue pernah di situ. Karena itu juga mungkin intuisi lo ngasih tahu bahwa ada yang harus lo pelajarin di situ. Yes. Oh meskipun my God, ujungnya ya bikin pahit juga, karena mungkin ya itu juga yang harus lo pelajarin. So in my case, ketemu dari satu yang salah ke yang salah yang lain, ke yang salah lain, karena ya kayak modul gua ternyata harus belajar sejauh ini dulu, sampai akhirnya gue bener-bener kayak di satu titik udah lo fokus ke dalam, udah stop, jangan nyari-nyari lagi. Akhirnya gue di fase kayak kebetulan lagi pandemi, kayak oke, gue sama diri gue sendiri fokus ke dalam, mengaplikasikan dan mengintegrasikan apa yang gue punya, dan ternyata kayak anjirnya gue bisa aing teh sorangan gitu. Tapi habis saat itu gue ngomong iya padahal gue gak ngerti itu apa artinya. Akhirnya gue bisa ya ternyata sendiri gitu. Karena sebenarnya ya itu ternyata integrasi ya, karena selama ini gue juga belanja ilmu gitu. Gue juga sana sini tapi belum diaplikasiin bener-bener juga. Dan akhirnya juga saat gue ketemu terapis yang benar, guru yang benar, gue bener-bener lebih mengapresiasi sih. So for example, I have my teacher, my meditation teacher, karena gue udah tahu cultish teacher tuh kayak gimana. Pas saat gue ketemu guru gue yang mana kayak there is no financial exchange sama sekali, dia udah dari kecil, dan I was like, fokusnya dia adalah jangan dengerin saya, always question what I said. Semuanya balik ke lo, dan gue kayak sip pak. That's when I'm like, I found the right teacher kayak gitu. So akhirnya episode ini keluar juga because this is one of the episodes yang kita paling excited untuk share. Sebenarnya ya, sampai sebenarnya kita bingung pas mau bikin. Sebenarnya semuanya kita excited, cuman yang satu ini kan unik karena jarang dibahas. Jarang banget dibahas. The hard side atau dark side of the healing field gitu kan. Yang mana kalau misalnya mau ditaruh di marketing itu kan nggak menjual ya kayak nanti. Tapi justru berhubung karena kita berdua udah berkecimpung dan udah tahu banget si pahit-pahitnya, yang mana actually this is very important. So we hope that by sharing this episode, teman-teman jadi lebih discern lagi, teman-teman jadi lebih tahu lagi, dan bisa lebih ngeproses lagi, bikin progress lagi buat healing progressnya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di episode berikutnya. Holistically. Bye-bye. Thank you so much for watching this episode. Kalau pengen belajar lebih dalam lagi tentang kesehatan, in this episode aku udah ngejelasin tentang the ideal exercise for your body type. Juga kalau belum sempat subscribe YouTube channel ini, make sure you subscribe this button supaya dapat notifikasi kalau ada video baru lagi.